Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di tutorial pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita membuat sebuah website dinamis dengan menggunakan PHP MySQL. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah file, yaitu filenya kita lihat, filenya adalah berita input. Nah, teknik dasar dalam membuat sebuah website itu ada 4, yaitu CRUD, create. Dari CRUD tersebut itu ada create, artinya buat atau input, read artinya tampil, dan update artinya edit, dan delete artinya hapus. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Langsung aja buka Dreamweaver-nya, kita Ctrl N, kemudian pilih HTML5, simpan, beri nama dengan berita tampil, langsung save aja. Nah, kalau untuk berita tampil, untuk tampilan sebuah web, kita perlu memiliki yang namanya record set. Jadi kita perlu punya record set. Record set itu fungsinya untuk apa? Untuk memanggil database yang di dalamnya ada sebuah tabel, kita bisa manggilnya lewat sini. Jadi untuk menghubungkan data-data yang ada di dalam database, kita manggilnya lewat inding record set bisa, atau lewat insert data object, dynamic data, dynamic table, dia akan secara otomatis diarahkan. Nah, kita diharuskan untuk membuat sebuah record set dulu, baru kita masuk ke dynamic table. Langsung aja ditunggu, prosesnya agak lama biasanya. Nah, ini udah jadi. Ini connectionnya sesuai dengan database yang kita buat di sini nih. Tabelnya sesuai dengan tabel berita, karena tabelnya saya baru punya ada satu doang, jadi yang tampil di sini hanya satu. Nah, ini shot yang saya pilih ID, saya pilih descending. Kenapa saya pilih descending? Karena data tersebut yang baru akan ditampilkan di pertama. Di pertama dia akan tampil yang baru atau urutan teratas yang terbaru. Kalau ascending dia berurutan saja, jadi yang teratas tidak akan bisa tampil di berita-berita yang dulu. Kalau yang teratas, kalau yang terbaru dia akan selalu di bawah. Jadi itu terserah kita aja mau yang mana. Oke, langsung aja saya rubah dulu ini ya. Oke, lalu oke. Nah, ini dia minta tampilkan 10. Kalau dari Dreamweaver sendiri dia menganjurkan kita 10, tapi 10 saya rasa terlalu panjang, saya bikin 5 saja. Kalau saya pilih all record dia akan penuh nanti, terlalu panjang sampai bawah-bawah. Jadi 5 aja. Oke. Setiap langkah usahakan tekan Ctrl S. Klik di sini, lalu kita pilih, klik aja, tekan kombinasi keyboard Ctrl Alt Shift C. Fungsinya untuk rata tengah. Nah, ini sekalian kita tambahin action untuk edit dan hapus.
Nah, coba kita replay, coba kita apply gimana. Nah, dia masih dalam bentuk teks gambarnya nih. Kita materi kali ini akan membuat teks ini bisa berubah menjadi gambar, jadi menampilkan gambar. Oke, sebelumnya saya akan membuat warna dulu sini, background color. Jadi caranya seperti ini, langsung aja di gambar. Kita masuk ke insert, image, pilih data source, gambar, lalu upload. Ini fungsinya upload adalah dia akan mengunggah gambar ke dalam folder upload. Ya aja. Oke, lagi. Ya, seperti ini. Kita beri ukurannya dulu. Coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini belum ada gambarnya, kenapa? Ini akan coba kita hilangkan dulu. Nah, gambarnya tidak ada. Jadi kita akan mencoba menampilkan gambarnya dulu. Tadi sebelumnya udah pernah saya praktikkan ke siswa-siswa, belum saya hapus. Tadi saya hapus. Jadi kita perlu masukin script coding di sini, di halaman line 71, spasi aja, ini, dan kita perlu masukin script coding di sini. Nah, udah jadi tadi masih post dia, saya rubah menjadi files karena gambar itu berupa files. Nah, akan dipindah dan diunggah berupa file dengan gambar, nama dalam folder upload. Oke, kita bikin folder uploadnya. Nah, ini folder uploadnya udah saya bikin sebelumnya. Jadi kalau kalian belum ada folder uploadnya di sini, kalian bikin aja. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal kita refresh lagi aja. Oke, kita bikin
link di sini. Sama berita kita linkkan ke berita input. Oke. Nah, ini edit, ini nanti juga kita linkkan ke berita edit. Hapus kita linkkan ke berita hapus, sama seperti sama berita ini. Jadi ini nggak ada gambarnya. Kenapa? Karena di upload ini nggak ada gambarnya kayaknya. Tuh, jadi kita perlu masukin gambar dulu situ. Kita cek ini gambarnya apa aja. Ya, itu gambarnya. Kita masukin ke htdocs-nya. Di upload. Coba kita refresh. Reload hasilnya. Ya, hasilnya udah ada gambarnya. Coba kita masukin berita lagi. Apakah si gambar ini akan otomatis pindah ke sini? Kita coba dulu. Kita mastiin bahwa gambar ini akan masuk di sini. Klik aja tanpa berita. Nih, fungsinya tadi kita klik aja ini langsung ke arah ke berita input. Kita inputkan berita lagi. Nah, jadi kalau kita akan membuat sebuah artikel, kita harus memiliki artikel yang banyak. Karena saya di sini tidak memiliki artikel banyak, jadi saya bikin artikel apa adanya aja. Sementara buat tutorial pembelajaran. Oke, gambarnya saya ambil yang belum ada di sini. Kita lihat gambarnya tampil, kita lihat di sini. Nah, nih. Jadi kayak gitu. Kalau kita posting gambar, dia akan masuk ke dalam folder upload sesuai dengan nama yang kita bikin. Kalau kita bikin namanya berbeda dengan ini, misalnya namanya folder image, dia masuk ke folder itu juga. Jadi sampai di sini, ditunggu untuk tutorial selanjutnya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan bikin artikel ini menjadi panjang dan memotongnya gimana cara motongnya, dan kita akan bikin edit berita, merubah berita, dan menghapus berita. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.